ketika ada seorang bapak membawa anaknya yang bandel minta nasihat kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah waktu itu. Dia mengatakan, wahai khalifah, tolong nasihati anakku ini karena anakku ini bandel. Kemudian khalifah melihat anak itu, terus tiba-tiba anak itu berkata, boleh saya tanya khalifah? Oh boleh. Anak itu ingin bertanya. Waalaikumsalam. Sama-sama terlambat. Pasti alasannya macet. Banjir ya. Nah, barakallahu apa tadi? Anak itu bertanya kepada khalifah. Pertanyaannya cakap sekali. Apa hak seorang anak dari ayahnya? Ibu, anak itu nanya, apa hak seorang anak dari ayahnya? Sebelum engkau jawab permintaan ayahku ini, tolong dijawab pertanyaan saya, apa hak seorang anak terhadap ayahnya? Pertanyaannya logis tidak? Bagus, logis. Karena anak punya hak dari orang tuanya kan. Sementara banyak orang tuanya nuntutnya kewajiban aja. Ya, kewajiban anak itu yang dituntut terus sama orang tuanya. Sementara haknya nggak diberikan. Dia nanya apa hak seorang anak dari orang tuanya. Maka Umar menjawab 3. Yang pertama, engkau dipilihkan ibu yang soleh. Subhanallah. Dulu ibu-ibu waktu nikah sama suaminya pertimbangannya apa? Dulu masih belum ngaji ya. Pertimbangannya apa? Cakep sama fulus. Sekarang udah beda lagi nih. Pertimbangannya harus agama. Kalau ada laki-laki datang minta anaknya ibu yang perempuan, ibu nanya pertama apa? Agama atau kerjaan? Agama atau kerjaan? Tanyain. Kalau masih ngaji nanyain kerjaan, parah banget. Berarti ngajinya tidur itu. Ya, agama dulu. Biar selamat anakmu. Ya Bu? Makanya Umar menjawab, hak kamu untuk memperoleh ibu yang soleh. Oh, sebelumnya, sebelum lahir anak ini kan. Makanya kalau milih pasangan ukurannya apa? Kesalehannya, bukan yang lainnya. Ya Bu, makanya kata Khawarizmi, ya ini ahli aljabar ya, kira-kira seperti matematika gitu. Kata dia, teori saya, dasar orang menikah kan 4 ya. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena apa Bu? Keturunannya, karena agamanya. Kata Nabi, tekankan agama, selamat rumah tangga itu. Kata Khawarizmi, menurut saya, teori saya, kecantikan 0 karena bakal pudar. Ya Bu, ibu cantik nggak sampai tua? Eot, ya kan? Kemarin ada ibu-ibu orang bule lagi apa? Saya lihat itu kiriman YouTube-nya itu lagi mau niup itu Bu, dasar orang kafir ya. Dia beli, gigi gigi apa? Palsunya copot. Ya Allah, malu-maluin banget ibu. Ya kalau nenek-nenek kayak gitu. Kalau nenek kayak gitu udah. Ya Bu ya. Makanya kata dia teorinya kalau kecantikan bakal udah. Kalau kekayaan bakal habis. Kalau keturunan cuma di dunia saja, enggak berlanjut nanti di akhirat. Ya Bu. Tapi agama dunia akhirat. Kata dia 0 0 0, kalau agama 1. Kalau kita milih calon menantu, perhitungannya seperti ini, dapatnya berapa? 1. Ya kan? 0 0 0 baru agama 1. Tapi kalau agama dulu 1000, luar biasa itu. Makanya pertimbangannya harus Bu, agama dulu. Nah, baru kemudian yang lainnya. Barakallahu. Ini sekedar untuk ngingatin saja Ibu ya, bahwa pertama milih siapa? Calonnya harus benar kata Umar.
Yang kedua, ketika anak itu lahir, kasih nama yang benar. Jangan dikasih nama gelundung. Ada anak lahir karena bapaknya disiksa di masa Soeharto, dikasih nama Gempur Soeharto. Anaknya itu. Kan di Indonesia banyak nama, ada nama Tuhan, ada nama macam-macam. Ya Bu, bahkan ada orang kalau mau ngasih nama, tangannya ditaruh di Quran, pas dapat jahanam dikasih nama jahanam. Ada gitu. Dulu saya punya pegawai namanya Nar. Nar itu kan api neraka itu. Astagfirullahaladzim. Ganti tuh Pak Nar. Namanya Nar. Oh itu dikasih orang tua. Jadi harusnya kasih nama yang bagus. Itu haknya anak. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran. Ya makanya ibu-ibu paling tidak ajarkan anakmu, cucumu Al-Fatihah. Karena dia akan diulang-ulang bacaannya itu supaya pahalanya ngalir ke kita. Jangan dikasih sama yang lain. Ketika mendengar kata-kata itu, anak itu mengatakan sama Umar Khattab, Khalifah, wahai Khalifah, demi Allah tiga-tiganya saya nggak dapat dari bapakku ini. Saya dipilihkan ibu seorang budak setengah manusia. Saya dikasih namanya Jo'ul. Jo'ul itu kumbang. Binatang yang apa? Kumbang itu. Dan ketika saya lahir sampai sekarang tidak pernah diajarkan Al-Quran sama ayahku ini. Yang salah siapa? Anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Makanya ibu sekalian jangan suka nyalahin anak. Kalau ada anak kita yang nggak benar, salahkan orang tua dulu. Karena anak itu lembaran putih tergantung orang tuanya. Nah, barakallahu, makanya kata Umar kepada bapaknya, jangan salahkan anakmu. Karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anak. Kira-kira ini pelajaran penting kan? Penting sekali. Makanya kesatuan umat ini harus dimulai dari kita, Ibu. Suka kita bicara, kenapa umat gak bersatu? Kenapa ulamanya gak bersatu? Gak usah ngomong jauh-jauh. Keluargamu dulu tuh. Bersatu gak keluargamu itu? Suami istri gimana supaya bersatu? Jangan ribut melulu, nggak enak hidup ribut melulu kan. Nanti sama anaknya begitu. Ya Bu, maunya menang terus sebagai orang tua. Jangan. Ada dialog sama anak itu. Terutama anak ketika sudah umur 14 tahun ke atas, nggak usah memaksain diri. Diajak dialog anak itu. Insya Allah tumbuh kesadaran. Jadi ibu sekalian, saya diberitahu oleh kawan dari Kanada bahwa mereka ini sedang berusaha untuk merusak tatanan umat Islam, terutama fokus di 3 komponen manusia. Yang pertama yang dirusak kepala rumah tangga. Ya Bu, dirusak dengan macam-macam, bisa dengan film, bisa dengan narkoba. Ya Bu, bisa dengan jeratan korupsi, bisa dengan macam-macam Bu. Dirusak. Kalau udah rumah tangganya rusak, hancurlah generasi di rumah tangga itu, broken home, maka rusaklah orang-orang itu. Yang kedua yang rusak sama guru sekolah itu. Kalau ibu-ibu ada yang jadi guru, hati-hati, jaga perilakumu, karena engkau akan menjadi panutan buat murid-muridmu. Ya, makanya ibu sekalian, guru ini juga harus dijaga. Ya, bukan cuma menjaga gajinya saja, tapi juga dijaga perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya, dan kesononya semua itu. Nah, karena guru adalah pancang dan panutan bagi anak-anak di sekolah itu. Kemudian yang ketiga siapa? Ulama. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.